Kalau kita lihat datanya lagi ke jumlah jam diklat per personil itu masih rendah sekali, cuma 20 jam pelajaran. Jadi saya betul-betul miris ini. Saya ingin pimpinan kalau bisa ini kita jadi catatan khusus untuk Kapolri kita. Kalau kita ingin besarkan Polri kita ini, mari serius melihat pendidikan dan pelatihan kita ini. Polisi hari ini sering jadi headline, tapi bukan karena prestasi. Karena memang medsos yang sudah terbuka. Yang prestasi nggak dinaikin, yang nggak prestasi dinaikin. Yang muncul justru urusan tilang ilegal, pungli, kriminalisasi, dan seterusnya. Nah, kita butuh polisi yang tidak sekedar kuat ototnya, tapi juga tajam pikirannya. Pertanyaannya adalah, mayoritas polisi direkrut dari jalur bintara dan tamtama dengan pendidikan yang lebih singkat daripada semester pertama mahasiswa. Ini soal kita lagi. SPN kita itu. Ditempa sekian bulan, lepaskan di situ, gawat kita. Tapi nggak ada pilihan karena anggaran kita segitu, dipecah lagi dan seterusnya. Jumlahnya pun terbatas. Kalau 201 Polda, kali seluruh Polda, berapa dapatnya? Jadi Polri ini tidak serius ngurusin sumber daya manusianya. Itu poin saya. Anggaran sampai 100 sekian triliun, saya mau minta itu jatuhkan dulu di sini. Jadi menurut saya ditempa hanya sekian bulan kalau nggak sebut hari, lalu dilempar ke jalan dengan pangkat dan kewenangan yang melampaui kapasitas intelektualnya. Kita membiarkan polisi kita untuk berhadapan-hadapan dengan situasi yang nggak menguntungkan itu. Kalau kita masih heran kenapa banyak oknum polisi yang tidak paham hukum, mari kita ingat, berapa banyak polisi yang benar-benar belajar hukum sebelum jadi polisi? Terbatas. Bahkan nggak belajar juga. Polisi yang buta hukum itu seperti dokter yang tidak paham anatomi kasusnya. Dan ini berbahaya. Nah kalau begitu, saya buat statementnya begini, kontemplasi yang kedua. Polisi bukan tukang jaga, tapi penjaga peradaban. Lembaga Polri ini berbasis moral. Jadi artinya memang moral yang nomor satu, yang kedua literasi, karena banyaknya perilaku-perilaku anggota di lapangan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya ini karena literasinya rendah. Literasi itu refleksi dari perilaku organisasi. Demikian juga kaitan dengan pemimpin dan kepemimpinannya. Saya kira para pemimpin ini bisa menjadi sumber energi. Kalau kita analogikan singa dipimpin kambing itu ngaum, sedangkan kambing dipimpin singa dipimpin kambing itu ngembek. Maka kepada sekolah Saspim ini memang salah satu yang kita lakukan bagaimana kita mentransformasi. Jadi semua pendidikan pada level untuk SPN sampai yang S3 kita semua berupaya untuk menerapkan bagaimana mentransformasi, mengkaji dan mengembangkan ilmu kepolisian. Opung Hinca Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang saya hormati dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati. Saya bangga sekali hari ini pimpinan untuk kali pertama menjadi anggota Komisi 3 bisa berdialog dengan pemikir-pemikir akademik yang menjadi benteng kokohnya institusi Polri. Apalagi yang hadir ini luar biasa. Kalemdiklat, Komjel Pol, Profesor Dr. Krisnanda Dwilaksana. Saya kira lengkap sekali sudah. Wakalemdiklat, Irjen Pol Dr. Eko Budi Sampurno, Karorenrim, Brigjen Pol Muhammad Saripudin, dan seterusnya. Karo kurikulum pun hadir, dan itu yang kita bicarakan. Karo Jian Bang, ini singkatan-singkatan ini baru saya dengar juga ini. Dr. Susilo, Brigjen Dr. Susilo. Kepala LSP Kombes Poldani, ini dari Demdiklat. Terima kasih pimpinan sudah bisa menghadirkan para jenderal kita ini. Dari Akpol tidak tanggung-tanggung, gubernurnya juga turun langsung. Irjen Pol Midi Siswoko, ada dir akademiknya, tadi yang sudah dibicarakan teman-teman. Kemudian Kabak Renmin dan Mentarsis dan seterusnya. Bahkan STIK-nya juga hadir. Ketua STIK IJP Prof. Dr. Dadang Hartanto, nama ini saya kayaknya hafal betul ini gitu. Dan beliau ini guru besar, profesor waktu masih di Sumut. Dan luar biasa dan seterusnya sampai ke bawah ini banyak sekali
Wakil PPITIKA, dan seterusnya. Saya tidak bisa sebut satu-satu, tapi ada juga Direktur Pasca Sarjananya, BJP Dr. Joko Setiono, Direktur Sarjananya juga, Dr. Endra Julpan, BJP, bahkan ada dosen utama tingkat 1 IJP Dr. Umar Effendi. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Nah, pimpinan saya ingin, kali ini aku mengajak kontemplasi. Saya baca betul penjelasan presentasi ini, meskipun diberi baru beberapa jam yang lalu. Tadi malam saya tanya sekretariat, seandainya diberi ini sejak 4 hari lalu, mungkin lebih dalam lagi kami bisa mendalam ini dan memberi masukan. Saya mulai dari halaman 32 dulu presentasinya, supaya kita dapat soal ini. Tadi, poin pertama, bangunan besar masa depan Polri kita ada di tangan Bapak dan Ibu semua, lembaga pendidikan dan pelatihan Polri ini. Nah, kalau kita susun jumlahnya, pasti piramida normal ini. Terbanyak paling bawah dan terus sampai jenderal ke atas. Di situ disebutkan permasalahan pendidikan Polri. Nah, saya langsung saja masuk ke nomor 2. Ini yang jadi soal kita yang sangat serius. Dan saya tadi betul-betul bisa memahami Pak Kalimdiklat perasaan Anda sambil presentasi ini. Rasio personil yang dapat mengikuti pendidikan setiap tahunnya masih sedikit, 8-10%. Anggaplah 10%. Maksimal itu. Sekarang mari kita lihat standar internasional untuk menjaga penduduk satu polisi adalah 300 penduduk. Itu standar internasional. Sementara kita dengan 270 juta penduduk dan jumlah kita mungkin sekitar di bawah 500.000, 480.000 barangkali, saya menghitungnya itu satu polisi untuk 575 penduduk. Jikalau pendidikan ini hanya 10%, saya membayangkan entah berapa tahun, puluh tahun lagi ini baru bisa kita penuhi. Barangkali ini dulu kontemplasi kita. Karena ini soal pendidikan, saya ingin panggil Prof. Dr. Krisnanda ini dan kawan-kawan. Jadi ini satu masalah sangat besar. Pertanyaan kedua lagi, kemudian menjadi sangat serius ini, dikaitkan dengan kebutuhan kita. Yang tadi sudah disampaikan angka-angkanya, cuman belum kelihatan ini Pak Kalimdiklat. Ada cash program per siklus 5 tahunan menjelang pemilu. Akan sangat bergantung berapa banyak TPS yang dibutuhkan KPU, maka itu juga berbanding linear dengan kebutuhan polisi yang menjaganya. Kan begitu Pak ya, itu satu. Yang kedua. Nah yang ketiga, kalau kita lihat datanya lagi ke jumlah jam diklat per personil itu masih rendah sekali, cuma 20 jam pelajaran. Jadi saya betul-betul miris ini. Saya ingin pimpinan kalau bisa ini kita jadi catatan khusus untuk Kapolri kita. Kalau kita ingin besarkan Polri kita ini, mari serius melihat pendidikan dan pelatihan kita ini. Nah, kalau dilihat di halaman 19 Bapak Ibu sekalian, saya coba mengikuti alur pikirnya. Ini menjadi nanti poin kita. Dari waktu ke waktu anggarannya itu menjadi turun sedemikian rupa, tadi sudah disampaikan, dari 1,3 triliun tahun 2024, jadilah tinggal 744. Ini namanya, ini pokoknya lengkap betul penderitaan kita ini. Sempurna penderitaan ini menurut saya. Karena itu pimpinan sekali lagi, saya, kalau ada yang belum kenal, saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat, berterima kasih untuk pimpinan. Karena menghadirkan ini menjadi pokok serius kita. Apa pula tiap hari kita panggilin, kita marah-marahin terus. Apalagi Pak Tahi Silitonga ini. Kemarin di situ dia kita marah-marahin anggotanya begini. Hari ini dia mendapat tanggung jawab membenahi itu semua. Sedap ini. Dan saya yakin dia akan punya semangat yang luar biasa. Betul ini. Gitu. Karena dia paham kan? Karena dia paham itu, makanya langsung Kapolri bilang, kau di sini saja. Kira-kira begitu. Iya itu dia. Jadi kau selesaikan ini. Jadi udah pas itu. Jadi dari angka-angka ini saya ingin memastikan begitu keluar angka-angka ini menjadi soal kita semua. Pertanyaan saya Pak Kalimdiklat.
Apakah teman-teman sudah pernah bikin ini? Berapa lama kita butuhkan Polri ini memenuhi standar 1/300? Berapa lama itu? Dan berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk itu? Dan bagaimana caranya? Baru bisa kita benerin ini. Ini kan paling hulunya ini. Gitu. Nah, lalu setelah itu baru kita lihat lagi, tadi udah disampaikan teman-teman, saya hanya garis bawahi aja. Ternyata jumlah yang diterima pun terbatas, berkurang dari tahun ke tahun. Jadi saya tidak melihat masa depan Polri ke depan. Saya tidak melihat itu, minta maaf ini. Kalau begini, datanya pimpinan. Jadi sekali lagi terima kasih nih. Ini jadi garis merah yang tebal untuk kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau begitu, pertanyaannya adalah, izinkan saya nyampaikan hal-hal yang sangat serius, terutama, saya nggak lihat tadi ini pendidikannya, tadi ada yang teman-teman yang ngangkat KUHP baru, KUHP baru, dan seterusnya. Dari sekian banyak status teman-teman di Polri, dalam sistem penegakan hukum, hampir nggak pernah kita sentuh tentang pusdokes. Jadi dokter kesehatan, atau saya sebutnya kedokteran kepolisian. Padahal dalam modern criminal justice system supporting, kita butuh mereka. Kita butuh yang sangat serius untuk itu, mengungkap jenis-jenis kejahatan yang sudah sangat modern ini gitu. Saya ambil satu contoh lagi misalnya. Ketika, ini apakah Pak Kalemdiklat ini masuk dalam kurikulum kita nih, kalau ada kurikulum di sini. Saya agak mengelus dada ketika seorang perwira polisi, Kapolres Belawan, yang menghadapi kota miskin, kota paling miskin. Di situ tempat Polres itu, satu kecamatan, ada 6 kelurahan, 2 miskin kelurahannya, yang 4 lagi miskin kali. Miskin absolut. Jadi sangat miskin. Dan disitulah sumber kejahatan. Dan berpindah ke jalan tol. Pulang dia setelah melakukan kontrol, dihadang. Lalu dia mengambil tindakan yang cepat, karena dia sudah terancam. Hanya hitungan 1 kali 24 jam, dipatsuskan. Ini membuat degradasi ini. Nah pertanyaan saya, kurikulum kita ngurus ini juga enggak? Jangan-jangan nanti polisi kalau udah lihat itu, lari aja kita. Daripada kita diangkut gitu. Atau ditarik senjata itu, ganti aja bambu. Jadi polisi bambu saja sudah. Saya ingin melihat, karena ini dasarnya dari kita nih, misalnya tadi nanti kalau dari Akpol. Jadi dengan latar belakang yang panjang ini, saya ingin memberi dukungan penuh kepada Kalemdiklat dan seluruh unsur di dalamnya. Pertama begini, meskipun kurang jumlahnya, bagi saya polisi kita ini banyak, tapi belum semua bisa kita percaya. Apa boleh buat? Viral di mana-mana, tadi sudah sampaikan teman-teman. Tapi jangan salah paham dulu. Kita tidak sedang menghujat institusi ini. Justru saya ingin mengangkat ini menjadi sangat serius. Nanti baru saya kasih ya masukannya. Tapi mengkoreksi format produksinya Pak Kalemdiklat. Tadi kan program itu 10 tujuannya, sistemnya ini akan sangat bagus, soal moral, semua oke. Saya setuju itu. Polisi hari ini sering jadi headline, tapi bukan karena prestasi. Karena memang medsos yang sudah terbuka. Yang prestasi nggak dinaikin. Yang nggak prestasi dinaikin. Yang muncul justru urusan tilang ilegal, pungli, kriminalisasi, dan seterusnya. Bahkan seorang polisi yang sangat populer hari ini namanya Arisonta, yang melayani Twitter. Saya ngikutin itu, cepat sekali dia main. Apakah Kalemdiklat juga mempunyai semangat melahirkan 1000 Arisonta tadi untuk melawan medsos tadi yang sangat cepat itu? Kapolres Semarang terpaksa menghadapi Komisi 3 hanya karena terlambat bereaksi terhadap medsos yang sudah langsung membentuk opini. Poin saya menjadi terbuka inilah. Kalau begitu kurikulum kita masih oke atau tidak? Nah, kita butuh polisi yang tidak sekedar kuat ototnya, tapi juga tajam pikirannya. Pertanyaannya adalah, mayoritas polisi direkrut dari jalur bintara dan tamtama dengan pendidikan yang lebih singkat daripada semester pertama mahasiswa. Ini soal kita lagi. SPN kita itu.
Ditempa sekian bulan, lepaskan di situ, gawat kita. Tapi nggak ada pilihan karena anggaran kita segitu, dipecah lagi dan seterusnya. Jumlahnya pun terbatas. Kalau 201 Polda, kali seluruh Polda, berapa dapatnya? Jadi Polri ini tidak serius ngurusin sumber daya manusianya. Itu poin saya. Anggaran sampai 100 sekian triliun, saya mau minta itu jatuhkan dulu di sini. Baru kita bisa mengkritik institusi Polri ini. Jadi menurut saya ditempa hanya sekian bulan kalau nggak sebut hari, lalu dilempar ke jalan dengan pangkat dan kewenangan yang melampaui kapasitas intelektualnya. Kita membiarkan polisi kita untuk berhadapan-hadapan dengan situasi yang nggak menguntungkan itu. Kalau kita masih heran kenapa banyak oknum polisi yang tidak paham hukum, mari kita ingat, berapa banyak polisi yang benar-benar belajar hukum sebelum jadi polisi? Terbatas. Bahkan nggak belajar juga. Polisi yang buta hukum itu seperti dokter yang tidak paham anatomi kasusnya. Dan ini berbahaya. Nah kalau begitu, saya buat statementnya begini, kontemplasi yang kedua. Polisi bukan tukang jaga, tapi penjaga peradaban. Supaya bisa minta dananya besar ini, Ibu Pimpinan. Jadi polisi bukan tukang jaga, tapi penjaga peradaban. Ah ini dia. Kalau setuju Prof. Dadang, pikiran saya ini, kita sudahi ilusi tentang polisi hanyalah alat ketertiban. Ini kesalahan kita. Ketertiban, keamanan, dan seterusnya. Saya lebih tinggi di atasnya. Peradaban. Nah, polisi adalah aktor dalam peradaban. Dalam masyarakat modern, polisi bukan sekedar orang berseragam yang bertugas menghadang maling di pasar, tapi bagian dari sistem hukum, pelindung hak asasi, dan mediator konflik sosial. Jadi polisi jangan cuma diajari, sekali lagi kurikulumnya nih, baris berbaris, tembak menembak, lalu dibiarkan rendah kapasitasnya terhadap hukum dan filsafat keadilan. Nanti kita bilang, nggak usah apa-apa itu bang, di jalanan nggak perlu itu. Itu yang berbahaya, karena dia yang ring pertama, frontliner terdepan kepada masyarakat. Kalau jenderal kan sedap, kamar ber-AC. Tapi ini yang terdepan, sampai nanti kalau kita ngomongin Babin Kamtibmas. Jadi, polisi yang bisa lari cepat tapi tidak tahu batasan hak warga negara bahaya. Polisi yang bisa membubarkan demo tapi tak bisa membedakan antara kebebasan berpendapat dengan makar. Makarnya kita sikat, kebebasan berpendapatnya kita beri dia tumbuh. Jadi inilah ironi kita. Jadi, polisi harusnya menjadi penjaga hukum, justru sering menjadi pelanggar hukum. Nah, tidak cukup diajari untuk berpikir. Sekali lagi, ini urusan kita di akademik kita ini. Prof, kalau saya beri ini lebih karena kecintaan kita mau membuat Polri kita ini. Nah, solusinya, ini solusi menurut saya. Rekrutmen berbasis sarjana atau polisi mahasiswa, kenapa tidak? Kelihatannya Polri habis pikiran yang ngurusin tentang pendidikan, pelatihan, ini semua. Bahkan berpikir juga untuk melahirkan Universitas Polri. Udahlah. Masih banyak kampus-kampus yang memang bisa digunakan itu tadi. Nah, jadi kalau ingin polisi yang profesional, menurut saya solusinya sederhana. Tingkatkan standar masuknya. Kalau bapak-bapak kan nerimanya. Ya, datang Polri, udah ini, kalian didik ini ya, jadi nggak jadi kalian didik. 4 bulan harus selesai jadi polisi. Ini harus sekian. Selesai nggak selesai, balikin. Gawat, jadi seperti terminal yang dilewatkan saja bayar pas, udah keluar dia. Nah, jadi minimal S1 untuk jadi polisi, menurut saya itu lebih pas. Karena dia penjaga peradaban. Kenapa? Karena hukum itu ilmu, bukan naluri. Polisi harus belajar ilmu hukum, kriminologi, psikologi, dan sosiologi sebelum bisa memahami tugasnya. Kedua, mari buka jalur polisi mahasiswa. Saya menawarkan saja ini Pak, apakah bisa ini? Ada banyak mahasiswa kita. Mulai mahasiswa hukum, teknologi informasi, dan yang lain-lain. Kedokteran yang tadi saya sebutkan juga bisa. Ide yang lebih progresif. Perbanyak SIPSS, jalur sarjana yang eksklusif ini, padahal justru ini harus diperbanyak. Polisi dengan latar belakang akademik akan lebih siap menangani kasus kompleks, dan seterusnya. Saya mengusulkan ini Pak Kadem Diklat, karena pikiran saya begini, saya usul juga ke teman-teman di Komisi 3. Ketika KUHAP kita siapkan, yang baru ini nanti, dialah sebenarnya orang terdepan di situ. Cita-cita saya, dan kalau setuju,
mestinya di setiap Mabes Polri, setiap Polda, sampai di Polres, bahkan di Polsek, saya ingin mengusulkan dibentuk mall pelayanan keadilan. Terbuka di situ. Satu lantai, full semua itu para jago-jago yang menyelesaikan ini. Dan itu membutuhkan pendidikan. Jadi tidak semua laporan polisi harus dikirim cepat. Selesaikan aja di situ. Usul saya, mall pelayanan keadilan. Terbuka aja begitu. Selesai, itulah restoratif justice. Sedikit lagi nih pimpinan, itulah restoratif justice yang saya maksudkan. Nah, apakah pikiran ini masuk dalam kurikulum kita? Saya menyarankan. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam mitos bahwa polisi hanya butuh fisik yang kuat. Menurut saya tidak. Polisi yang baik adalah mereka yang mampu berpikir sebelum bertindak. Dengan jalan berpikir saya ini, pimpinan, saya ingin menyampaikan bahwa di masyarakat polisi sangat dicintai. Buktinya, kalau udah ada penerimaan calon polisi, beribu-ribu yang daftar. Meski banyak juga yang marah-marah. Jadi ini kayak anu lah ini. Apa dah? Kadang cinta, kadang benci. Benci tapi rindu lah. Oke. Jadi kita akan bilang, untuk apa bang kita cari standar pendidikan masuk polisi? Nanti kan kita didik juga. Menurut saya tidak. Nah, dengan pikiran saya ini saya akhiri nih pimpinan. Saya ingin bagian pendidikan kita ini menjadi garda terdepan, merancang berapa tahun ke depan ini untuk kita penuhi yang saya sampaikan dan disampaikan teman-teman tadi. Garis bawah saya adalah mari kita ciptakan mall pelayanan keadilan yang selesai dalam 1 kali 24 jam, kasus-kasus kecil di situ. Dan itulah restoratif justice. Dan kalau itu terjadi, maka tidak penuh, tidak over kapasitas lapas. Nah yang kedua, berhentilah bottleneck dari apa yang bapak-bapak buat ini. Kan menjadi bottleneck ini tadi kan, dari bawah begitu mau masuk jenderal, habis dia karena jabatannya sangat terbatas. Mungkin mall pelayanan keadilan menjadi yang terbaik untuk kita berikan. Itu kontemplasi saya, sekaligus pertanyaan saya, sekaligus dukungan saya untuk Lemdiklat kita. Hanya Lemdiklat yang punya visi besar ke depan. Menurut saya, Polri yang kita harapkan ini bisa seperti yang kita inginkan. Selamat bertugas teman-teman semua. Terima kasih pimpinan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira masukan yang pertama tentang di mana hilangnya, tentang sumber daya manusia, bagaimana tentang kurikulum, kemudian kaitan bagaimana gurunya, kaitannya dengan kesejahteraan, kesempatan pendidikan, dan juga berkaitan banyak hal. Memang di Lemdiklat ini tidak terkait dengan rekrutmen Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kami ini hanya untuk menerima. Saya sepakat Pak, dengan adanya perubahan waktu, harapan yang tinggi, standar penerimaan memang harus dinaikkan. Jadi kami berharap juga mungkin nanti perlu ada masukan bahwa kami ini standar penerimaan ini tidak boleh di bawah standar. Kalau standar ini cukup tinggi, saya kira diajarkan akan sangat mudah. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa Lemdiklat Polri ini berbasis moral. Jadi artinya memang moral yang nomor satu, yang kedua literasi, karena banyaknya perilaku-perilaku anggota di lapangan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya ini karena literasinya rendah. Literasi itu refleksi dari perilaku organisasi. Demikian juga kaitan dengan pemimpin dan kepemimpinannya. Saya kira para pemimpin ini bisa menjadi sumber energi. Kalau kita analogikan singa dipimpin kambing itu ngaum, sedangkan kambing dipimpin singa dipimpin kambing itu ngembek. Maka kepada sekolah Saspim ini memang salah satu yang kita lakukan bagaimana kita mentransformasi. Jadi semua pendidikan pada level untuk SPN sampai yang S3 kita semua berupaya untuk menerapkan bagaimana mentransformasi, mengkaji dan mengembangkan ilmu kepolisian. Jadi kurikulum nanti memang saya sepakat Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya sekedar menjadi penjaga atau mengamankan. Dan ini kita berbicara peradaban karena keutamaan polisi di dalam pemolisiannya ada pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Yang kedua memang anggaran ini kami juga bukan yang menentukan Bu. Jadi semua ini memang dari Rena, dari SDM, bahkan logistik,
Sehingga kami ini boleh dikatakan tadi yang disampaikan Pak, numpang lewat saja. Tahu-tahu kami sudah diberi itu harus lulus. Kemudian kuota, ini juga bukan kita yang menentukan. Kalau yang halaman 32 mohon izin Pak, ini sebetulnya anggota kita yang masuk sekolah itu 8-10%. Jadi anggota Lemdiklat ini kadang-kadang, ya mohon maaf kalau ada yang mengatakan salam presisi ini begini Pak. Saya pikir, loh kenapa kamu megar-megar tangannya? 5 tahun Pak belum pindah. Nah ini memang kadang-kadang, ya mohon izin kalau mereka terlalu lama ya kadang-kadang mereka sudah akan menunjukkan reaksi-reaksi itu. Kemudian masalah narkoba kami juga sudah dengan keras dan tegas mengatakan kalau ada narkoba dan lain sebagainya. Termasuk, mohon maaf kaitannya dengan LGBT ini kami juga tidak tegas, sudah tidak tolerir lagi Pak. Memang kasus ngada, saya sepakat Pak untuk evaluasi atas psikologi ini juga akan terus kami lakukan. Dan saya juga setuju apa yang Bapak sampaikan kaitannya dengan sistem pendidikan dan latihan ini. Masalah pemerasan, masalah suap menyuap, bayar membayar, kami sudah sampaikan bahwa ada fakta integritas itu ada dimulai dari peserta didik, instruktur, dan para dosen, pengasuh, semua sudah kami coba terapkan. Dan memang tidak mudah, karena mereka sudah boleh dikatakan kalau pada zona nyaman kita ajak keluar, tentu mereka akan banyak hal-hal yang kontraproduktif. Tapi setidaknya saya percaya ini akan bisa kami lakukan untuk kebersihan atau pembersihan hal ini. Kemudian kaitannya dengan pendidikan Pak, tadi memang saya sepakat bahwa literasi dan moral ini menjadi bagian penting. Bagaimana kita mengembangkan untuk mencapai kondisi polisi yang ideal, ini kita memerlukan adanya model pemolisian pada konteks smart policing atau pemolisian yang fungsional, yaitu harmoninya antara konvensional policing, electronic policing, dan forensic policing. Jadi kita semua berbasis elektronik karena ini era digital, dan kita forensik ini juga merupakan era kenormalan baru. Dan ini juga ada kedokteran, karena tidak hanya nuklir, biologi, kimia, tetapi masalah sosial. Karena ini era post-truth, era-era yang bisa memutarbalikkan, membuat opini publik terganggu dan lain sebagainya. Dan kami mengembangkan pada konteks untuk crime prevention atau pencegahan. Jadi saya sepakat, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian atas dukungannya, agar kami bisa mengembangkan bagaimana polisi ini memberikan pelayanan, baik itu pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, pelayanan kemanusiaan, ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan sosial. Dan ini semua juga akan berkaitan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingat keindonesiaan yang rawan bencana, rawan konflik, ataupun rawan perpecahan, maka kami untuk para pemimpin atau level Akpol dan STIK ini akan diikutkan untuk dasar BRIMOB, supaya mereka memahami tentang emergency dan contingency policing. Dan kami juga sangat ada perhatian, kami punya forum Babin Kamtipmas, kita punya forum Satpam, dan ada program cooling system, dan juga dialog peradaban, karena kita semua sadar bahwa melalui human relation atau kemampuan kita untuk berdialog pada komunikasi sosial ini sangat penting, karena mau tidak mau kami mohon dukungan bagaimana untuk Lemdiklat ini bisa menyiapkan polisi bukan sekedar melindungi, mengayomi, melayani, tapi juga bisa menjadi penjaga kehidupan, karena suatu masyarakat yang modern untuk tumbuh dan berkembang perlu ada produktivitas. Sehingga polisi sebagai penjaga kehidupan adalah mendukung produktivitas dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif, baik itu memeras, terima suap, atau bermain ilegal. Dan juga polisi sebagai pembangun peradaban, karena polisi menegakkan hukum sebagai simbol peradaban, maka polisi menegakkan hukum adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab, untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, untuk membangun budaya tertib, supaya ada kepastian, dan ini merupakan suatu edukasi dan tentu pejuang kemanusiaan, karena polisi ini untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Baik, kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri masa persidangan 3
tahun sidang 2024-2025 Senin 26 Mei 2025. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI mendukung dan mendorong peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan Polri untuk meningkatkan SDM Polri yang unggul dan berkualitas untuk mewujudkan program-program prioritas Diklat Polri menuju Polri yang presisi. Setuju? 100% setuju. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI meminta Kalemdiklat Polri agar melakukan evaluasi secara menyeluruh sistem pendidikan dan pelatihan Polri mulai dari kurikulum, peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan pengasuh, sarana dan prasarana untuk membangun SDM Polri yang bermoral, unggul dan adaptif untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Setuju? Setuju ya? Baik, apabila sudah tidak ada yang kita bicarakan lagi, maka rapat kami cukupkan dan rapat kami tutup dengan mengucap alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.